A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah akhir dari surat At-Taubah ayat 129. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Ayat ini berkaitan dengan dakwah Nabi ya dalam menghadapi kafir Quraisy dan termasuk menghadapi internal umat Islam yang masih naik turun keimanannya. Fa in tawallau, jadi ketika Nabi sudah dihadirkan ya di tengah-tengah mereka dengan laqad ja'akum rasul min anfusikum ya ayat sebelumnya, kok masih ingkar ya kepada Nabi, kok masih ragu ya dengan Nabi itu. Jadi segala pendekatan sudah dilakukan ya. Turunnya wahyu sudah, minta tentang kemukjizatan ya semua sudah nyata pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi kok masih ragu. Nah, maka fa'ing tawallau, jikalau mereka masih berpaling, wa'arodu wan sorofu angka, jadi mereka berpaling ya mengikuti Nabi Muhammad ya, dia lebih memilih ingkar ya. Fakul hasbiyallah, maka ucapkan hasbiyallah, Allah lah yang mencukupi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi prinsip dai ya, pendakwah ya, itu ketika dia mengajak orang siapapun harus didasari dengan keikhlasan. Tidak boleh dengan istilahnya dakwah dengan kekerasan, dengan ngotot ya, dengan segala rekayasa gitu. Kalau kita sudah sampaikan soal kebenaran dan mereka masih tetap ingkar, ya katakanlah hasbiyallah la ilaha illahu. Artinya ada otoritas yang lebih tinggi. Jadi tugas kita hanya dakwah, mengajak, menyampaikan. Kalau dia ingkar, serahkan kepada Allah. Kalau dia ngikut, ya pasrahkan kepada Allah. Supaya di dalam dakwah ini tidak muncul rasa keakuan. Gitu. Jadi kalau nggak didasari dengan ilmu hasbiyallah la ilaha illahu, ini kalau dia followernya atau yang ngaji banyak, ya dia merasa bangga ya, ujub, terus takabur. Tapi ketika ya, dakwahnya sudah bertahun-tahun, ternyata ya pengikutnya tidak banyak, maka fakul hasbiyallah, pasrahkan, kembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang menghendaki apa yang terjadi pada dirimu. Sebab semua ini punya makna. Ada kalanya Allah menguji keteguhan seorang pendai itu dengan berbagai macam cara. Kalau yang sifatnya umum ya, dakwah di hadapan ribuan orang ya, semangat baru, semangat tinggi itu wajar. Tapi kalau dakwah di perkampungan, di desa dan benar-benar dibutuhkan, nah ini tantangan. Kira-kira milih mana gitu. Apalagi kalau melihat model pendakwah perkotaan, perhitungannya sudah matematis. Ini sama ini ada undangan bareng, kira-kira amplopnya gedean mana gitu. Nah ini ya sudah mulai kehilangan ruhnya. Jadi dakwah harus lillahi ta'ala. Dasarnya, prinsipnya
Andai itu ada bisyarah, itu bukan tujuan. Bukan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih di mana saya harus berdakwah. Itu. Nah, sebab ayat ini menyadarkan kita selevel Rasul itu pun diingatkan ayat ini. Nabi Muhammad tidak boleh ngotot untuk Abu Jahal harus Islam, Abu Lahab harus Islam, tidak. Itu. Ya. Bahkan Nabi mengalir saja. Dakwah tetap disampaikan, kalau memang tidak mau beriman ya tidak ada masalah. Toh Allah pasti memberikan pertolongan-pertolongan yang tanpa diduga. Maka hasbiyallahu la ilaha illahu ini sebagai penyandaran seorang dai setelah dia berusaha berikhtiar dalam dakwahnya. Pasrahkan kepada Allah, biarkanlah Allah yang mengatur segalanya. Alaihi tawakkaltu, dan kepada Allah lah senantiasa harus bertawakal. Jadi andai dalam dakwah kita ternyata banyak pengikutnya yang masuk Islam misalnya, yaitu semata-mata harus dipandang itu hidayah Allah. Saya ini kan hanya wasilah. Andai mereka tidak mendapatkan hidayah, nggak mungkin bisa masuk Islam. Itu. Wa huwa rabbul arsil azim, dan dia Tuhan pemilik ars al-azim yang agung. Nah, Khotimatus surah ini ada penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait apa sih poin-poin penting dalam surat At-Taubah ini. Itu. Alaika ayyuhat thalib, alaika wajib bagimu ayyuhat thalib, wahai para santri. Itu. Para santri al-musymir li suluki thariqil fana. Para santri, para salik yang menempuh jalan menuju fana. Ya, fana itu yaitu hilang kesadaran kehambaan, ya. Kemudian yang ada adalah kesadaran ilahiyah. Ini suluki thariqil fana. Kaitasilu ila fadhil baqa. Ya. Supaya sampai kepada bias atau anugerah al-baqa. Ya, baqa itu pandangan yang berkekalan dalam memandang Allah. Jadi ciri-ciri seorang sufi yang baqa billah, ya. Walaupun jasmaninya itu beraktivitas sebagaimana pada umumnya, tapi hatinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang mencapai pada makom baqa billah. Waktunya sholat ya sholat, jamaah ya jamaah, kerja ya kerja, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Kalau fana ini kesadaran kehambaan. Jadi proses ini sering dialami oleh para salik ketika sedang tertarik dengan ilmu tasawuf, ilmu hakikat, kemudian sampai terus dia menggali, akhirnya sampai pada tahap merasakan fana. Nah, fana ini kadang muncul perilaku yang agak sedikit mabuk gitu ya. Tapi mabuknya ini sifatnya temporer, ya, tidak terus-terusan. Karena proses menemukan rasa fana tadi, yaitu hilang kesadaran kehambaan. Jadi dia merasakan ya semua dari Allah. Bisa sholat ya karena anugerah Allah. Bisa ngaji anugerah Allah. Bisa ngajar anugerah Allah. Bisa berbuat sesuatu anugerah Allah. Semua kembali kepada Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Jadi dia sedang merasakan bagaimana diri kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu fana.
Nah, maka target seorang salik ya setelah mencapai pada fana kaitasila ila faduil bako ya supaya bisa sampai kepada bako. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan wa huwallazi ikhtarahu wa ta'ala. Para salik yang menuju Allah ya kan kita ini ada klasifikasinya. Kita sudah mukmin, sudah Islam ya, muslim. Di dalam muslim ini ada yang mukmin ya, dia sudah benar-benar beriman, kemudian dia benar-benar mulai merasakan sampai pada tahap muhsin. Tapi di sisi lain ada dia sudah Islam tapi dia masih masuk kelompok musyrik, masih menyekutukan Allah. Ada juga yang fasik, masih dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Itu. Jadi ada dua sisi. Kita mudah-mudahan dijauhkan dari yang fasik, yang munafik, yang termasuk musyrik tadi. Nah, posisi yang mukmin, kemudian muslim sampai dia muhsin. Nah, inilah perjalanan para salik, orang-orang yang menuju Allah. Nah, basic ilmunya ya kan sudah dijelaskan di dalam 3 pilar ya, rukun Islam ya. Ini kalau digali rukun Islam maka akan lahirlah yang namanya disiplin ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini ya awal mulanya eksplorasi dari soal rukun Islam, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa gitu. Kemudian yang kedua yaitu orang yang beriman. Apa itu iman? Ya. Orang yang beriman sebagaimana yang kita yakini ada 6 hal rukun iman. Lahirlah ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, kita termasuk yang mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya, yaitu Asy'ariyah. Dengan berpegang pada sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, sifat wajib Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1 yang disebut dengan akidah khamsin. Kemudian di atas itu ada para salik, yaitu orang yang fokus lagi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka para salik inilah yang disebut wahdzaka. Ini wa huwallazi ihtaruhu, yaitu orang-orang yang sudah mulai dipilih oleh Allah di antara tadi dari jumlah yang bisa miliaran ya, kemudian dipilih ya, akhirnya ada yang mukmin, ada yang muhsin gitu. Tapi di sisi lain yang fasik juga banyak, yang musyrik juga banyak gitu. Yang munafik juga banyak. Nah, orang yang sudah menuju Allah ini termasuk adalah alladzi ikhtarahu wa ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah wastofahu ya, dan Allah memilihnya min baini khaliqatihi, di antara makhluknya. Makanya orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat itu ya qalil sedikit, tapi ada. Karena orang yang fokus ngaji ilmu ini ya perlu kesungguhan. Ya bisa jadi ya secara fikih sudah khatam lah ilmu fikih. Tapi rasanya batin itu masih kurang serg, ibadah itu masih belum klik. Ya, masih ya kayak karyawan lah ibadah itu. Ibadah yang penting kayak orang absen selesai Allahu Akbar, salam selesai kabur. Jadi tidak ada kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah. Gitu. Nah, ketika ada rasa tidak
nyaman batinnya, kemudian ingin nyari oase, nyari obat ya, supaya hatinya mendapatkan pencerahan ilahiyah, ya solusinya ada di ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Nah ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dia termasuk wastofahu min baini khaliqatihi. Litakmili bariyatihi, ya, untuk menyempurnakan bariyah kemakhlukannya. Wa adharuhu ala suratihi, ya, dan akan menyatakan dalam rupanya, wa khalaqahu bi jam'i ahlakihi, dan dia akan berakhlak dengan semua akhlaknya. Lidzalika ittakhadahu habiban, ya, sehingga orang tersebut menjadi habiban, yaitu sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi para salik, orang-orang yang belajar ilmu tasawuf dan tarekat, itu targetnya, goalnya itu adalah usul ilallah. Goalnya adalah ma'rifah. Nah, ketika dia berhasil menapaki jenjang-jenjang ini, ketika dia sudah istiqomah di dalam ibadahnya, baik lahir maupun batin, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Nah, maka ketika Allah menyatakan aku mencintai hambaku si A si B, dia akan menjadi habiban, yaitu sebagai kekasih Allah. Lantas apa kalau sudah menjadi kekasih Allah? Fasilitasnya apa? Nah, di dalam hadis qudsi berikutnya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Orang yang levelnya sudah diangkat menjadi kekasih Allah, dia memiliki fasilitas pendengaran, yang mana pendengaran itu tak terbatas oleh ruang dan waktu, karena dia menggunakan pendengaran Allah. Artinya tidak menggunakan sebatas telinga, tapi dia sudah menggunakan sama, ya, sama, yaitu salah satu sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para arifin billah, para wali-wali Allah itu berkomunikasi tanpa HP itu ya sudah dari zaman dulu. Karena memiliki samanya itu yang sudah terkoneksi tanpa batas. Gitu. Ini kecanggihan ya dunia kewalian. Jadi kemodernan teknologi sekarang itu jauh, ya, lebih jauh dari kecanggihan teknologinya para wali. Itu. Ini sudah banyak, ya, istilahnya kalau ini kita buktikan ada banyak cerita. Salah satu cerita yang menarik, ya, yang saya ingat itu adalah ketika salah satu ulama di Jawa Barat, ya, beliau sedang umroh, didampingin oleh muridnya, dan muridnya ini dekat dengan salah satu ulama di Jawa. Itu. Nah, pada saat sholat tarawih di Masjidil Haram, ya, menjelang 10 hari akhir, ini kiai ini ketika sujud nggak berhenti-henti sampai ya sholat tarawih sudah beberapa kali. Nah, besoknya kiai yang di Jawa ini nelpon muridnya, ya, beliau nanya gimana kabarnya gitu. Terus tiba-tiba, itu kenapa gurumu sujud lama banget gitu. Padahal beliau posisinya ada di Jawa. Itu sujud lama banget kenapa gitu. Ya nggak tahu gitu kan. Terus akhirnya disampaikan, Kiai, ya Abuya kalau Jawa Barat, tadi ada telepon dari beliau menyampaikan salam. Terus kok beliau tahu kalau Abuya semalam sujud lama banget gitu. Nah, ternyata beliau memberikan jawaban pada saat momen itu adalah momen, ya, berkumpulnya para
kekasih-kekasih Allah pada saat malam Lailatul Qadar. Jadi antara yang nelpon dari Jawa dengan yang ada di Mekah itu sedang posisi berada di sana. Nah, ini artinya sesuai dengan hadis tadi, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, ya, sekalipun jasmaninya di Jawa tapi mampu mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Itu. Yang kedua, wa basyarul ladzi yubsiru bih, dia bisa melihat, aku akan menjadi penglihatannya, aku Allah akan menjadi penglihatannya pada saat dia melihat. Artinya penglihatan hamba yang masuk kategori kekasih Allah ini terkoneksi dengan basarullah, pandangan Allah, sehingga tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Peristiwa di Arab, beliau sedang sujud lama, terlihat dari ulama yang ada di Jawa. Itu salah satu contoh. Terus ada lagi yang menarik ini. Ini kisah nyata. Jadi dulu pernah ada, ya, santri berhaji ke Mekah itu dengan jalan kaki. Dari Pekalongan terus jalan kaki sampai ke Mekah. Dan akhirnya bisa haji juga. Lah, menariknya ketika dia dalam perjalanan, ya, terutama di daerah-daerah yang di pegunungan atau di hutan yang sangat lebat, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang unik gitu. Salah satunya untuk petunjuk arah, ya, ketika di sebuah hutan ke kiri atau ke kanan, ya, itu dia tidak pakai HP, hanya terkoneksi dengan gurunya yang ada di Jawa juga. Kemudian gurunya memberikan petunjuk kiri kanannya gitu. Dan alhamdulillah, ya, perjalanannya lancar dan aman. Malah suatu ketika dia sudah dikepung sama binatang buas. Tapi anehnya ketika dikepung tiba-tiba binatang buas ini tunduk, ya, tunduk. Terus dia deprok, akhirnya santri ini bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi ini yang disebut bahwa fasilitas bagi kekasih-kekasih Allah, ya, sesuai dengan hadis qudsi tadi, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bih wa basyarul ladzi yubsiru bih, ini adalah sebuah kenyataan. Dan orang yang mencapai pada tahap ini sebagai wali Allah pasti, ya, ciri-ciri wali Allah gampang, pasti dia memiliki keistimewaan bisa berkomunikasi dengan wali lain tanpa harus menggunakan alat-alat komunikasi. Jadi kalau ngaku wali masih pegang HP, ya belum keren gitu, ya. Sebab ada fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wabil jumlah la buddalaka antafarruga himmataka. Jadi kesimpulan dari surat At-Taubah ini agak saya percepat, ya. La budda wajib laka bagimu antafarruga, untuk mengosongkan, ya, himmataka, himmahmu. Jadi kita sebagai santri, sebagai salik itu suruh mengosongkan, ya, keruwetan-keruwetan yang ada di dalam pikiran kita, dikosongkan supaya himmah kita, ya, himmah kita itu amasiwal khalqi, yaitu dari segala sesuatu selain al-haq, mutlakon secara mutlak. Dia maksudnya menjadikan Allah sebagai tujuan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah, terus bagaimana dengan kesibukan dunia? Kesibukan dunia itu sebagai wasilah untuk bekal ibadah. Maka apapun yang kita jadikan sebagai profesi kita, itu semua wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita menuju Allah.
Sedangkan kita bekerja di kantor, berdagang, ini sebagai sebuah bagian dari ibadah untuk mencari bekal ya dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka antafarrugo himmataka ini menjadi penting kalau seorang salik sudah bisa menggeser orientasi dalam hidupnya. Jadi orientasinya apa? Mengejar dunia atau menuju Allah. Kalau mengejar dunia, dunia dikejar akan semakin lari. Tapi kalau mengejar Allah, menuju Allah, semua yang akan kita lakukan menjadi ibadah di nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bekerja, contoh ke kantor. Yang satu dia ahli torekoh, ahli tasawuf. Niatnya lurus karena Allah. Saya bekerja untuk nafkah anak istri, untuk bekal ibadah, untuk berjuang di jalan Allah. Maka langkahnya keluar dari rumah sampai pulang lagi menjadi ibadah. Begitu juga yang dagang. Keluar dari rumah sampai balik ke rumah menjadi ibadah karena dia sedang melaksanakan wajibannya mencari nafkah untuk bekal ibadah dan nafkah anak dan istri. Jadi orientasi antafarrugo himmataka ini penting. Jangan sampai kita masih ada lintasan dalam diri kita orientasi duniawi tok ya. Kalau duniawi tok tadi kita kejar siang malam, dunia akan semakin lari. Tapi kalau kita menjadikan ini sebagai sebuah wasilah untuk bekal ibadah, maka akan diberikan keberkahan, akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bagi seorang salik ya bukan berarti dia terus pasif dengan dunia ya, dia memilih enggak kerja, dikir aja di gua atau di kamar, harapannya kan nanti Allah kirim rezeki gitu. Nah, pola-pola yang seperti ini sudah ditegur oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak menghendaki kalau ada orang ngaku bertasawuf kemudian meninggalkan dunia, itu enggak disukai oleh Rasul. Rasulullah sampai menyampaikan rezeki itu harus dicari, enggak mungkin turun dari langit itu. Maka wasilah apapun yang ada di hadapan kita itu sesungguhnya datangnya dari Allah. Kalau lurus niat kita untuk sebagai wasilah untuk bekal ibadah, ya insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi amma siwal hakim mutlaqon itu artinya tujuan kita semata-mata Allah, bukan untuk dunia. Ya, dunia hanya sebagai wasilah. Dunia hanya sesaat. Kita mampir di dunia ini hanya puluhan tahun. Tapi di akhirat kita selama-lamanya itu. Wala yatasarruha laka hadza ila bimutal mikir. Wala yatasarru dan tidak mudah laka bagimu hadza ini. Jadi kamu kalau kalian pengen menjadi orang yang menuju Allah, itu tidak mudah bagimu kecuali ila bimutaba'atil muhaqqiqin, kecuali mengikuti orang-orang yang ahli hakikat, orang-orang yang keyakinannya sudah tahqiq, yaitu para salik, para arifin billah, para mursyid yang dia sudah muhaqqiqin, sudah yakin dengan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bimaqamil kasfi, yaitu para ulama muhaqqiqin yang berada pada makom kasaf. Kasaf itu yaitu ilmu yang menyingkap rahasia alam semesta dan menyingkap rahasia diri kita, itu namanya ilmu kasaf. Wasuhudi dan suhud. Suhud itu prakteknya. Setelah kita paham ilmu hakikat, contohnya hakikat alam semesta ya semua dari Allah. Ya, setelah kita paham ya kita pandang dengan mata kepala dan hatinya mengembalikan kepada Allah, bukan untuk diucapkan. Contoh misalkan kita paham jambu. Jambu ini dari mana asal usulnya? Oh dari biji. Biji dari mana? Ya semua dari Allah. Berarti jambu ini Allah. Ya ini yang salah. Ya jambu, tapi hakikat di dalam diri kita ya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya suhud. Jadi tidak boleh
mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia ketuhanan dengan ucapan lahiriah itu. Ini yang disebut di maqamil kasfi wasyhud. Al-wasilina yaitu mereka yang telah sampai ila maqamil muraqabah. Orang yang telah sampai pada maqam muraqabah. Muraqabah itu orang yang selalu melihat ke dalam hatinya. Gerak-gerik hatinya itu apakah berpaling dari Allah, apakah lurus menuju Allah, apakah mundur. Nah, itu muraqabah. Oh yang kok saya sekian hari kok lupa sama Allah. Ini muraqabah. Jadi muraqabah itu selalu melihat gerak-gerik hatinya, apakah dia memandang Allah atau tidak. Wal musyahadah. Musyahadah itu ketika melihat keluar. Apapun yang dilihat, termasuk segala tingkah laku manusia, dipandang dengan mata kepala, tapi hatinya mengembalikan kepada Allah. Sekalipun itu ngeselin, ya tetap hati kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya musyahadah. Wal istifadah, dan selalu bisa mengambil faidah. Ya, dari peristiwa-peristiwa. Oh, ini kenapa begini? Pasti ada istifadahnya. Oh, kenapa kok harus saya begini? Oh, pasti ada istifadahnya. Oh, kenapa harus melalui jalan ini? Oh, ini semua ada istifadahnya. Kemudian wamin multaqotihim wa waridatihim, ya sampai akhirnya dia memperoleh waridah atau metik hasil dari proses perjalanan ini hatta yumkina lakat tamakun, sehingga hati ini mulai cocok, mulai rasa mantap yakin, semakin tambah rindu kepada Allah. Ini namanya hatta yumkina lakat tamakun fi mukminil fana'i, mulai yakin dengan fana, yaitu hilangnya kesadaran dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarrub, dan mendekatkan diri kepada Allah fi maqaril baqai, yaitu pada intisari atau pusat al-baqa. Jadi fana itu tahapan awal yang dirasakan oleh para salik, yaitu hilangnya kesadaran kehambaan. Kemudian setelah itu baqa. Baqa itu tetapnya hati dalam mengingat Allah. Jadi dimanapun dia berada, hatinya selalu ingat kepada Allah, tapi dia di tengah masyarakat, aktivitasnya ya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya ibadah ibadah, tapi hatinya selalu terkoneksi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahina inti, dan ketika itu yasihul laka, maka sah laka bagimu antakula, kamu berkata bilisani halika, dengan lesan halmu. Lesan hal itu lesan yang berdasarkan rasa yang kamu rasakan. Oh ya, kok semakin tenang, semakin nyaman gitu. Wa maqalika, dan ucapanmu hasbiyallah, maha besar Allah yang telah mencukupi ya semua proses perjalanan hamba. La ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Ja'alnallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita min ibadihil mufawwidin, termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan pencerahan rohani, al-mutawakkilina, orang-orang yang bertawakal, alladzina yattakhidunallah, orang-orang yang menjadikan Allah wiqayatan sebagai wiqayah, wa wakilan sebagai wakil, wa yazidunahu, dan mereka menemukannya waliyan sebagai wali, wa hasiban, dan sebagai hasib, yaitu yang maha menghitung. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan dari tafsir ini dapat memberikan pencerahan bagi kita dalam menghadapi kehidupan di dunia, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salik yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin.